Oke, kemudian kita lanjutkan ke Sales and Distribution Master Data ya. Jadi di Master Data ini ada, jadi sebetulnya Anda tinggal mengingatnya sebenarnya nggak susah gitu ya, karena kalau ditanya, jadi master datanya apa dong yang harus dimasukkan? Ingat saja kalau mau ada pemesanan dari customer, maka apa sih yang harus dimasukkan datanya? Ada data customer, siapa yang beli ya, kemudian ada material master, dan ada sales condition. Sales condition ini untuk price ya, jadi customernya siapa yang pesan, yang dipesan apa, berarti materialnya, kemudian harganya berapa, itu sales condition ya. Oke, kemudian nah di dalam customer master ini memiliki view ya, beberapa view. Jadi ada view tentang sales organization, ini adalah view tentang sales area, artinya adalah view atau data-data yang berhubungan tentang sales. Kemudian nah customer master ini juga nantinya bisa di-maintain atau memiliki data-data yang berhubungan dengan finansial. Misalnya contohnya akan punya kredit limit atau tidak. Kemudian kalau iya, maka akan masuk kredit limit yang mana. Kemudian apakah dia penjualannya akan dibedakan atau tidak antara penjualan yang customer lokal dan customer ekspor misalnya gitu ya. Jadi itu bisa dibedakan nantinya di data-data finance, di view-nya finance. Nah, kemudian yang perlu Anda ingat tentang customer, jadi yang menarik adalah customer itu bisa dibedakan menjadi yang disebut dengan, yang pertama adalah sold to party. Sold to party atau kita sebut sebagai SP, di mana code-nya SP ya, biasanya kita singkat sebagai SP, di mana sold to party ini adalah orang yang melakukan order. Kemudian akan ada ship to party, di mana ship to party ini adalah tempat alamat barangnya nanti akan dikirim. Kemudian akan ada bill to party, ini adalah orang yang akan menerima bill, menerima tagihan. Dan kemudian akan ada payer. Payer ini adalah orang yang membayar. Jadi contohnya bisa gini, saya bisa telepon ke sebuah perusahaan, atau misalnya saya telepon ke McD lah. Halo, saya Cindy, saya mau pesan bla 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 bla. So saya disebut sebagai SP, sold to party. Kemudian saya bilang, tapi nanti pesanannya tolong diantar ke rumahnya si Joko gitu ya. Nah, Joko ini kita sebut sebagai ship to party atau SH. Kemudian saya bilang lagi, tapi nanti tolong tagihannya dikirimnya ke kantor ya, ke kantornya si Anton misalnya gitu. Nah, maka si Anton akan sebagai bill to party. Atau kita sebut code-nya adalah BP. Kemudian saya bilang lagi, tapi nanti yang bayar adalah bos saya, misalnya bos saya namanya Ivan, jadi nanti yang bayar Ivan ya. Nah, Ivan ini akan sebagai payer atau kita singkat sebagai PY, PY ya, PY. Nah, itu jadi ada 4 fungsi dari customer, dimana nanti satu order tapi bisa berbeda-beda. Nanti kita bahas lebih detail waktu discussion ya. Kemudian ada material master, di mana material master seperti kalian lihat akan ada beberapa view. Nah, kemarin waktu Anda membuat untuk modul purchasing dan modul production, Anda sudah lihat ada beberapa view. Kemudian, nah untuk di SD ini juga ada beberapa view, artinya beberapa data yang perlu dimasukkan. Jadi data-data related mengenai material, mengenai sales. Jadi misalnya kalau ada customer yang beli material ini, maka akan diambil dari plan yang mana, ya. Jadi jangan sampai nih misalnya ada customer dari US. Masa sih barangnya diambilnya dari Germany misalnya gitu ya.
Kecuali memang misalnya apakah tidak barang di US-nya kosong, maka harus beli di Germany. Nah, itu kalau memang seperti itu biasanya barangnya akan dipindahkan dulu ya. Tapi bukan berarti bahwa langsung dikirim dari Germany. Walaupun memang ada beberapa kemungkinan, misalnya ada juga perusahaan yang mereka tidak punya plan gitu ya. Contohnya saya pernah punya project yang ordernya itu sebetulnya dilakukan untuk sales organization Indonesia. Tapi kalau ditanya, mereka Indonesia ini sebenarnya nggak punya barang, jadi tidak pernah punya barang, hanya benar-benar hanya sales office gitu ya. Oke, tapi ada company-nya karena ada pelaporan pajak gitu ya. Makanya jadi si sales office atau sales organization yang ada di Indonesia itu hanya menangani customer order saja, hanya mendapatkan customer order, tapi kemudian barangnya dikirimnya misalnya dari Singapura. Artinya kita bisa set walaupun sales organization-nya Indonesia, tapi delivering plan-nya akan dari Singapura karena barangnya akan dikirim dari Singapura. Oke. Kemudian nanti kita bisa mendefinisikan juga ini akan mau diambil dari storage location yang mana gitu ya, dari gudang yang mana. Oke, kemudian kita akan memiliki master data yang disebut dengan condition, atau sometimes in simply orang suka sebutnya sebagai pricing master data. Tapi sebetulnya kita sebutnya sebagai condition master karena pricing ini, kalau price itu kan benar-benar hanya price ya. Padahal sebetulnya di dalam price ini akan ada 5 komponen yang bisa dihitung. Price ini adalah harga jualnya. Surcharge itu adalah penambahan. Misalnya saya bilang harganya nanti per piecesnya 100 rupiah. Oke. Dimana kalau mau dibungkus maka kasih surcharge, atau kalau mau yang flavor ini maka ada surcharge-nya apa. Kemudian akan ada discount atau pengurangan harga, dimana discount ini bisa bentuknya kita sebut sebagai inclusive and exclusive. Jadi kalau yang inclusive itu artinya Anda beli 10 gitu ya, dapat dapat barangnya juga 10, tapi Anda cuman perlu bayar 9. Nah, itu disebut dengan inclusive discount. Jadi harga diskaunnya sudah termasuk di dalamnya. Anda pesan 10, Anda dapat barangnya 10 dan Anda hanya perlu membayar 9. Tapi ada juga jenis diskon yang eksklusif, artinya Anda bisa beli 10, bayarnya 10 juga, oke. Tapi Anda dapat free 1 gitu ya. Jadi Anda bayarnya 10 tapi Anda dapat barangnya 11. Itu disebut dengan eksklusif. Ada juga diskon yang bentuknya percentage, berapa persen gitu ya diskonnya. Ada juga yang langsung fix discount yang bentuknya dalam dikurangi 50.000. Ada juga yang bentuknya misalnya free goods gitu ya, free goods. Ada yang buy one get one misalnya, atau misalnya beli barang A dapat barang B, itu juga kita sebut sebagai diskon. Nah, hal-hal itu perlu kita set up nanti ya di condition master data ini. Kemudian ada yang disebut dengan freight. Freight ini adalah ongkos kirim ya, harga transportationnya. Maka kita bisa set apakah misalnya mau freightnya per kilometer atau per kilo atau seperti apa. Kemudian ada tax ini untuk pajak ya. Jadi pajak itu bisa, kalau di Indonesia mungkin kalau penjualannya hanya produk finished goods, maka taxnya hanya tax PPN 10%. Tapi kalau misalnya service misalnya ada penambahan 2% gitu ya. Oke, itu yang perlu kita set up di masing-masing tipe condition ini. Nah, nantinya condition ini bisa kita bedakan, bisa per material, bisa juga per customer. Artinya gini, kalau harga biasanya per material pasti akan beda ya. Kalau
produknya A dengan produknya B, maka harganya beda. Atau diskonnya A dengan diskonnya produk B bisa berbeda. Tapi bisa juga kita bisa membedakan condition masternya dari sisi customer. Contohnya, harga material A itu tadi 100, misalnya 100 rupiah. Tapi untuk si customer A, harganya kita kurangi misalnya 90. Untuk customer B, 95. Bisa juga. Atau diskon, kita juga bisa set up seperti itu. Diskon untuk customer A adalah sekian persen. Diskon untuk customer B, sekian persen. Okay, so it can be customized gitu ya, based on the material, atau juga kombinasi dengan si customer. Okay. Kemudian ada master data output. Master data output ini sebetulnya akan mendefinisikan informasi apa sih yang akan kita kirimkan kepada customer. Contohnya, jadi setelah kita dapat order dari customer, kemudian kita input ke dalam sistem, maka apakah ada dokumen yang harus kita kirimkan ke customer? Misalnya yang paling sering itu adalah disebut dengan sales order confirmation. Apakah itu akan dikirim, atau misalnya quotation atau invoice gitu ya. Jadi dokumen-dokumen apa sih yang harus dikirim, baik secara paper base ataupun secara email, atau bisa juga langsung otomatis. Jadi kalau misalnya sudah sesama pakai SAP gitu ya, pakai ERP system, bisa juga langsung dikirim otomatis. Okay, that's all the process for the master data for sales and distribution.